Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai praktikum sistem informasi manajemen. Oke, hari ini Bu janji ya untuk membahas latihan yang ada di dalam modul. Nah, coba cek dulu untuk latihan pertama. Buka halaman 19. Ya, latihan di halaman 19. Oke. Di sini udah Ibu ketikkan ya kode HTML-nya. Yang pertama di sini apa yang diminta? Buatlah coding pemrograman dengan menggunakan sintak HTML. Nah, di sini kita lihat ada judulnya, kemudian apa isinya, dan di sini ada dibuat warna kuning ya background tulisannya. Kemudian di sini juga ada background tulisannya warna merah. Kemudian di sini, nah yang kita pelajari minggu lalu ya, bagaimana buat penomoran ya, penomoran. Nah, yang pertama ini Fakultas Teknik, Fakultas Biologi. Nah, penomoran untuk dari jenjang pendidikan strata 1. Oke, itu untuk nomor 1. Kemudian tugas nomor 2-nya di sini buatlah coding. Nah, tadi sebenarnya di nomor 1 udah kita buat coding. Nah, jadi Ibu anggap ini bagian dari soal nomor 1. Jadi yang nomor 2 ini karena udah ada di nomor 1 coding, pembuatan kode untuk coding pemrograman, jadi Ibu samakan saja di soal nomor 1. Oke, ini kita buka dulu notepad. Oke. Nah, udah dibuka notepad di sini. Nah, kalau belum dibuka aplikasi notepad, Ibu langsung buka saja filenya ya, yang udah Ibu tuliskan kode linknya. Nah, oke, kuis 1 di sini. Oke. Kalau yang lain coba cek ya. Ini karena kuis kan, Ibu langsung aja buat kodenya. Jadi nanti Ibu ada berikan latihan. Nah, Ibu input apa yang perlu ditulis di latihan di Google Classroom ya. Oke. Ini jangan lupa kodenya ya, setiap mau buat dokumen baru doctype di sini, doctype HTML. Nah, kita langsung aja lihat ke body di sini. Ada H1, kode H1. Nah, ini untuk judulnya, Universitas Medan Area. Nah, kemudian kita masuk paragraf baru di sini, isiannya dari paragraf pertama. Jadi Ibu singkat aja ya, nggak Ibu tulis semua di sini. UMA merupakan perguruan tinggi swasta di Medan. Oke. Kemudian buat paragraf baru, sejarah singkat, ini judul baru, di blok. Jadi sejarah singkat ini di huruf di blok ya, ditebalkan tulisannya. Kemudian buat paragraf baru, isiannya latar belakang didirikan UMA. Nah, di sini ada background-nya warna merah ya. Coba lihat di paragraf bawah. Latar belakang didirikannya UMA adalah sebagai wujud penjabaran Undang-Undang Dasar 45. Oke, kita lihat bagaimana buat blok ataupun background merah di tulisan Undang-Undang Dasar 45. Jadi nanti kalau rekan-rekan udah buat di sini paragraf baru ya, paragraf baru isinya latar belakang, kita masuk ke Undang-Undang 45 tulisannya harus merah. Nah, kita lihat kodenya di sini. Setelah ditulis sesuatu wujud penjabaran, undang-undangnya di sini lihat Undang-Undang Dasar 45 di tengah, kita masukkan kode untuk buat background warna tulisan ya. Minggu lalu udah kita bahas juga gimana buat rumusnya di sini. Nah, di sini span spasi style background color. Nah, ini tulis kodenya. Warna apa mau yang kita mau? Kalau di tulisan di sini warnanya merah, berarti kita buat kodenya di sini kode warna merah backgroundnya. Oke, lihat Ibu.
Ibu blok aja dulu semua ya, biar fokus ngelihatnya. Oke. Ibu blok sini semua. Oke. Di sini tulisannya span style background color red. Tulisan yang mau dibuat background apa? Undang-Undang 45. Buka kurung span, tutup kurung. Udah, masukin tulisan yaitu di sini kita lihat di modul nggak ada warna background ya, yaitu polos saja deh. Kemudian tulisan turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, lihat di modulnya. Ibu buka modulnya sebentar. Nah, tadi Undang-Undang Dasar 45 ini background merah, yaitu turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini background kuning. Berarti buat lagi kodenya span style. Nah, di sini lihat. Span style backgroundnya apa? Backgroundnya yellow, kuning. Nah, oke. Kita masukkan tulisannya turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa sampai pendidikan tinggi tadi. Nah, ditutup dengan tulisan ataupun dengan kode span, tutup kurung. Nah, titik, masukkan tulisan yang lain. Oke, kemudian di sini kita lihat lagi soalnya. Nah, jenjang pendidikan strata 1, paragraf baru tapi di huruf tebal. Nah, jangan lupa spasi baru P buka kurung B bold di sini jenjang pendidikan strata 1. Kemudian masuk di sini apa PE? Nah, minggu lalu udah kita bahas ya. Kalau untuk kode-kode, misalnya mau buat kodenya 1, berarti kodenya di sini 1. Kalau mau buat tulisan A, B, C, poinnya berarti kodenya di sini A besar, bisa A kecil. Nah, tergantung apa yang kita mau. Nah, lihat di sini PE. Oke, PE sama dengan 1 di sini. Oke, karena kenapa? Karena di sini di contoh soalnya dibuat pun penomorannya 1, 2, 3, sampai 7. Jadi di sini kita buat kode PE1 sesuai apa yang diinginkan dalam soal. Oke, masukkan LI. LI Fakultas Teknik. Nah, sampai dia terakhir ada Fakultas Hukum ya. Apa itu LI? Lihat nanti di modul masing-masing. Nah, mengenai list di situ ya. Jadi OL di sini order list tipe 1. Nah, jadi kita masukkan di sini poin yang pertama sampai 7 ya, sampai hukum. Oke. Kemudian apalagi di sini? Nah, hukum. Nah, ini Ibu ambil di sini. Hukum di situ terbagi ya. Di sini kan nggak ada dibuat nomor 6. Fakultas Hukum ini nggak ada dibuat. Hukumnya terbagi hukum apa saja yang poin 6 ini. Nah, Ibu di sini input poin 6 ada hukum pidana dan hukum perdata. Jadi, kenapa Ibu buat kode UL? Di sini unordered list. Nah, sama seperti minggu lalu kita bahas. Kalau kode UL di sini nggak ada pakai penomoran ya, nggak ada nomor 1, nggak ada huruf A. Nah, langsung dia UL, LI hukum pidana, dan kemudian ada hukum perdata. Kemudian kita save ya, kita save as. Karena Ibu udah save, coba nanti masing-masing save. Jangan lupa disimpan dengan kode .html. Oke, setelah selesai, Ibu buka ya, yang udah Ibu simpan tadi. Ibu tadi simpan namanya kuis 1. Oke, kita lihat di sini. Oke, kelihatan ya. UMA di huruf besar ini judulnya nih. Kemudian paragraf baru, merupakan perguruan tinggi swasta di Medan, Indonesia. Kemudian sejarah singkat tadi di blok ya, huruf huruf tebal ya, ditebalkan ini hurufnya. Kemudian isinya latar belakang. Nah, kelihatan di sini undang-undangnya di blok merah, turut sertanya di blok kuning. Nah, jangan lupa nanti masukkan kodenya. Kemudian lihat di sini jenjang pendidikan S1. Di sini ada penomoran ya 1 sampai 7 karena tadi kita masukkan kodenya itu kode 1. Oke. Kemudian di sini hukum pidana dan hukum perdata. Di sini nggak ada nomor tetapi hanya
bulat-bulat saja. Jadi hanya bukan nomor ya, poin-poin saja. Oke, kemudian udah selesai nih di kuis yang pertama. Ya, kita lihat modulnya. Kita masuk ke latihan yang kedua. Nah, latihan kedua minggu lalu juga udah Ibu upload ya materinya tentang hyperlinks dan image. Nah, buat simbol di sini. Nah, di sini apa tugasnya? Di sini kita buat tulisan ya, tulisan tetapi masukkan simbol. Nanti ini simbolnya Ibu buat di tengah aja ya. Nggak mengganggu tulisan. Kalau ini kan di tengah-tengah tulisan, mengganggu tulisan. Ini kita buat simbol tapi nggak mengganggu tulisan yang kita buat. Kemudian di sini ada juga simbol di sisi kanan bawah, simbol akreditasi. Oke, kita buat. Sama juga langkahnya buka kode HTML-nya. Nah, buka file baru ya. Buka Notepad, aplikasi Notepad. Ibu buka, Ibu udah tulis juga. Kuis 2 namanya. Oke. Nah, ini udah Ibu buat kodenya. Jangan lupa setiap awal buat doctype HTML, jenis tipenya. Kemudian di sini kita buat judul baru, H1, Universitas Medan Area. Kemudian buat paragraf baru. Latar belakang didirikannya UMA. Nah, Ibu nggak buat sampai habis tulisannya ya. Ibu hanya buat tulisan di awalnya saja. Latar belakang mendirikan UMA adalah wujud penjabaran Undang-Undang Dasar 45. Oke. Jadi singkat saja yang Ibu tulis di sini sampai mencerdaskan. Nah, lihat di sini. Kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian Ibu tulis sampai dia terus berkembang untuk menikmati pendidikan tinggi. Oke, baru logo UMA Ibu letakkan di bawah setelah tulisan pendidikan tingginya. Nah, setelah tulisan pendidikan tingginya Ibu letakkan kode UMA, logo UMA. Minggu lalu udah Ibu ajarkan kan bagaimana buat logo, bagaimana meletakkan logonya di tengah tulisan. Nah, kalau meletakkan logo di tengah tulisan ada tulisan div style di sini. Ini kode untuk logonya ini agar di tengah. Nah, jadi setelah tulisan yang kita input tadi, kita mau masukkan logo di bawah, tapi posisi di tengah. Text align center. Nah, IMG SRC. Jadi di mana posisi letak gambarnya. Nah, jadi kalau nanti adik-adik atau rekan-rekan udah download gambar di Google, disimpan gambarnya, terserah mau di mana, di local disk atau dokumen, Ibu meletakkan gambarnya di dokumen ya. Nah, Ibu buat di sini, letakkan gambarnya di dokumen. Nah, kelihatan di sini ya, logo UMA, Ibu save di dokumen. Oke. Kemudian di sini, gimana Bu cara tahu ini posisi letak di dokumen, di local disk D atau C? Nah, coba klik di sini. Nah, ini lihat kursor Ibu ya. Di sini ada kolom ya untuk keterangan disk PC, kemudian di dalam dokumen. Nah, di sini ada sebelah kiri, sebelum tanda panah ke atas, sebelah kiri ini sama di satu baris dengan disk PC dan dokumen. Nah, klik. Ya, coba diklik. Nah. Oke. Nah, di sini dia. Oke, udah diklik, nanti kelihatan di sini. Ini gambarnya kita buka dulu. Jangan lupa ya, di-save dulu ya. Oke. Nah, buka dokumennya. Disk PC, dokumen. Nah, kemudian di sini ada logo UMA. Di-save namanya, apa nama gambarnya, jangan lupa buat penamaannya, namanya logo UMA. Oke,
Kita lihat dulu ya. Nah, ini nggak kebuka dia di laptop Ibu ya. Jadi kalau adik-adik atau rekan-rekan nanti coba klik aja di sebelah kiri nih, simbol yang ada tulisan ini. Nanti dia kebuka nih, posisi gambarnya. Nah, di sebelah kiri nih ya, nanti kebuka. Ini posisi gambarnya di mana. Oke, nah Ibu udah buat juga di kode notepad. Posisi gambar yang Ibu simpan, ini ada C, user, Asus, dokumen, logo UMAH. Jangan lupa ini kode apa disimpan dalam file apa, titik .png. Kalau misalnya rekan-rekan simpan di JPG berarti titik JPG. Nah, jadi logo UMAH titik .png karena file yang Ibu simpan gambarnya itu untuk file PNG. Ya, jadi tadi Ibu simpan di dokumen ya. Nah, jadi posisi letaknya tadi bisa dibuka di apa di yang Ibu arahkan tadi, tetapi di sini nggak mau kebuka dia di laptop Ibu nih. Nggak buka dia. Biasa dia kebuka nih langsung. Ini malah buka file baru. Oke. Biasa di sebelah sini kebuka ya. Langsung dia diarahkan. Oke, nanti kalau misalnya di laptop masing-masing dites saja. Mudah-mudahan dia langsung search dokumen ini disimpan di mana. Oke, jadi di sini posisinya ya. Ini Bu nggak kebuka deh. Oke, kita lanjut lagi. Tidak berlama-lama di pencarian dokumen. Nah, udah dapat nih EMG search-nya, SRC, di posisi di mana kalian simpan. Kalau tadi posisinya simpan di local disk D, berarti local disk D. Misalnya, Bu, saya simpan gambarnya di local disk D, berarti local disk D titik 2 di folder apa? Apakah langsung di folder logo UMAH? Nah, jangan lupa kodenya titik .png. Nah, file disimpan dalam bentuk apa? Kemudian ALT, jadi alternatif kalau gambarnya nanti nggak bisa dibuka, alternatif kita buat di sini tulisannya apa? Logo UMAH, Bu. Nah, jadi kalau gambar nggak keluar, nanti bisa keluar tulisan logo UMAH. Ini ikuti aja ukuran lebar apa panjang dan lebarnya 100 masing-masing. Ini div, jangan lupa ditulis lagi div posisi tengah. Oke, kita masuk paragraf baru. Nah, di sini kalau di soal ada paragraf baru pada tahun 2015 ya, pada tahun 2015. Nah, jangan lupa ditulis di sini kode P pada tahun 2015. Jangan lupa sampai apa nih, Juli 2020. Oke. Kemudian udah selesai, buat paragraf baru lagi. Karena apa di sini? Ini ada paragraf baru ya, sampai saat ini. Nah, sampai saat ini mengenai akreditasi. Oke, kita buat paragraf baru. Sampai saat ini UMAH memiliki 7 fakultas. Nah, ada lagi kodenya, logonya. Logonya logo akreditasi B nih ya. Nah, logo akreditasi B. Berarti nanti search logo akreditasi B, save. Di mana kalian mau save, di local disk D, sama tadi ya. Posisi dokumennya di mana. Kemudian dibuat sini IMG SRC. User, nah Ibu karena simpan di user Asus dokumen akreditasi B. Nah ini tadi kenapa tadi PNG ini JPG karena ini file yang Ibu save tadi dengan jenis file JPG. Jadi titik JPG di sini. Stylenya apa di sini? Float, right. Nah, style ini posisinya ya. Kalau kemarin kita udah belajar posisi gambarnya kanan kah, kiri kah. Nah, di sini posisinya dibuat di kanan ya, sebelah kanan. Makanya di sini kita buat kodenya float right. Alternatif tulisannya kalau nggak keluar akreditasi. Ukuran panjang lebarnya sama ya, 100. Ini kita buat cara pertama kanan, tutup kurung BR. Jangan lupa body dan HTML. Nanti ini kodenya Ibu kirim ke kode GCR dan Ibu upload tugasnya. Jadi ini membantu ya penulisan kodenya. Nanti jadi panduan rekan-rekan sekalian untuk menulis. Oke, ini kita jangan lupa save as .html. Ibu langsung buka saja di tempat Ibu menyimpan kuis 2 tadi ya.
Oke, keluar seperti ini. Latar belakang didirikannya UMA. Ini kodenya, logonya nggak mengganggu tulisan ya, Ibu buat di bawah tulisan posisi tengah. Dan ini akreditasinya posisinya di kanan. Nah, oke. Oke, itu saja Ibu rasa untuk materi hari ini untuk kuis 1 dan kuis 2. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, kalau masih bingung, nah bisa langsung dibuat aja di chat ya, di chat untuk classroom-nya ya. Jadi semuanya nanti bisa melihat ya. Aku rasa cukup pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.